Terima kasih pimpinan atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Yang saya hormati Pak Wamen, para guru-guru besar saya, para tim ahli, tim perumus, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan pada hari ini. Tentunya pertama-tama kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan utamanya oleh para tim perumus ya, berdasarkan hasil rapat kita yang terakhir 3 Oktober yang lalu, di mana Komisi 3 memberikan kembali ya waktu bagi tim perumus untuk mereview ulang, bahkan untuk melakukan perubahan-perubahan, dan alhamdulillah telah dilakukan terhadap draft ini, sehingga kita memiliki draft update hasil penyempurnaan yang tertanggal, kita anggaplah kita sebut sebagai draft 9 November 2022, sebagaimana yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Wamen. Nah, tapi saya melihat masih ada beberapa yang tersisa yang mungkin ketika nanti kita bahas pada tanggal 21 itu juga bisa menjadi pembahasan terlebih dahulu untuk kemudian nanti bisa kita diskusikan pada kesempatan kita di DPR ini. Yang pertama soal living law ya, pasal 2 ya. Saya dulu sebelum menjadi anggota DPR sudah sempat menyampaikan juga kepada guru saya di mana saya belajar hukum pidana, yaitu Prof. Tuti. Ya, persoalan kegalauan saya terkait dengan asas legalitas ya ketika kita menempatkan living law ini. Nah, tapi karena kita juga menghormati keputusan politik yang telah diambil di periode yang lalu, di mana kita ingin menempatkan living law juga di dalam KUHP, maka saya menyarankan agar living law ini kita maknai ya, bukan sebagai delik adat, tetapi sebagai sanksi adat, sehingga bukan dimaksudkan sebagai delik yang tidak tertulis untuk bisa dijatuhkan kepada seseorang, tapi sanksi adat yang bisa menjadi alternatif putusan, yang bisa menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus apabila ada suatu perbuatan tindak pidana yang bisa juga dipidana dengan sanksi adat. Nah, jadi itu yang saya usulkan supaya kita bisa memaknai kembali agar tidak kemudian tersandra dengan persoalan asas legalitas yang mungkin akan menjadi problem ke depannya. Yang kedua, terkait dengan pidana mati. Ya. Dalam rapat 3 Oktober yang lalu saya sempat sampaikan masukan agar kata dapat di dalam pasal 100 itu bisa dihilangkan. Namun dalam penjelasan yang saya terima hari ini, pemerintah menjelaskan bahwa kata dapat tersebut dipertahankan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 23 tahun 2007 ya. Namun kalau saya baca lagi pertimbangan Mahkamah Konstitusi secara menyeluruh, sebenarnya bukan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa rumusannya harus dengan kata dapat, melainkan Mahkamah Konstitusi justru memberikan open legal policy bagi kita sebagai pembuat kebijakan bahwa dapat saja kita merumuskan ya pidana mati dengan menjatuhkan masa percobaan 10 tahun. Oleh karena itu saya berharap agar nanti di tanggal 21 kita telaah lagi putusan Mahkamah Konstitusi ini sehingga nanti kita bisa mendapatkan suatu hasil yang lebih sempurna lagi, karena kalau kita baca termasuk di penjelasan umumnya kan semangatnya clear. Ya, kita ingin menjadikan ini sebagai alternatif ya. Kalau misalnya tidak otomatis si hakim bisa memilih antara putusan mati tanpa pidana mati tanpa percobaan dengan pidana mati dengan percobaan, nah itu akan tidak sesuai dengan semangat yang coba kita rumuskan di dalam RKUHP ini. Yang ketiga, masih terkait dengan pidana mati, saya melihat ada mungkin di sini harus kita perbaiki nih. Ini tadi sudah secara informal sudah kita diskusikan, yaitu perhitungan 10 tahun masa percobaan ini, di mana di dalam RKUHP ini dihitung setelah gerasi ditolak. Kalau setelah gerasi ditolak, itu kan gerasi bisa diajukan beberapa kali. Masa waktunya pun juga tidak jelas. Nah, oleh karena itu agar ada kepastian hukum, saya berharap bisa dipertimbangkan agar 10 tahun masa percobaan ini dihitung sejak inkrah, sejak putusan berkekuatan hukum tetap, agar ada kepastian hukum. Yang berikutnya soal makar ya. Soal makar kita punya pengalaman selama Orde Baru lah paling tidak, di mana makar ini ditafsirkan secara luas
dan bisa dipakai untuk kepentingan politik. Ya. Kita juga tidak tahu nanti misalnya 30-40 tahun lagi terjadi suatu pemerintah yang otoriter di Indonesia kemudian mempergunakan pasal makar ini dengan secara luas yang akhirnya bisa digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan. Oleh karena itu saya mengusulkan agar makar ini kita batasi, kita berikan tafsir sebagaimana originalitas dari kata makar itu sendiri, onslah. Ya, niat untuk melakukan suatu serangan dengan kekerasan. Nah, sehingga kalau penjelasannya kita jelaskan pembatasan soal makar, mudah-mudahan ini tidak akhirnya menjadi istilah yang kemudian digunakan untuk kepentingan mempertahankan politik kekuasaan yang karet dan sebagainya. Jadi kalau istilah makar ini kita batasi, nanti akan berlaku untuk semua pasal-pasal yang memuat tentang makar. Yang berikutnya, yang juga menjadi kritikan yang sangat luas di publik yang harus kita jawab juga bersama, yaitu soal pasal mengenai penyerangan harkat dan martabat Presiden Wakil Presiden. Yang dahulu pasal 134 dengan bentuk penghinaan terhadap Presiden Wakil Presiden sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kan pertanyaannya kan kenapa ini dicantumkan lagi dan sebagainya. Ada jawaban, ada rasionalitas yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Namun, agar lebih supaya tidak meluas lagi tafsirnya, maka saya mengusulkan agar yang dimaksud dengan menyerang harkat dan martabat kehormatan, menyerang kehormatan dan harkat martabat presiden ini kita batasi dengan bentuk dia fitnah, yaitu tuduhan yang diketahuinya tidak benar. Jadi kalau seseorang melakukan penyerangan harkat dan martabat, dalam kategorinya adalah kategori menuduh sesuatu yang tidak benar. Nah, ini supaya lebih sempit lagi agar sekali lagi kita ingin menjaga negara demokrasi agar tidak dipergunakan oleh pemerintah yang otoriter yang nanti suatu saat nanti siapa tahu terjadi di Indonesia. Nah, hal yang sama juga terkait dengan ini, maka ada juga pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah dan penghinaan terhadap penguasa umum. Nah, oleh karena itu penghinaan ini pun juga kita batasi, ya, bahwa yang dimaksud penghinaan adalah perbuatan berupa fitnah atau tuduhan yang diketahuinya tidak benar. Jadi biar clear dan pembuktiannya pun juga objektif. Kalau penghinaan itu kan subjektif dia. Saya merasa terhina. Misalnya suatu lembaga merasa terhina, suatu kekuasaan hukum merasa terhina. Dia menjadi subjektif. Kalau kemudian kita buat ukurannya menjadi objektif, yaitu menuduh sesuatu yang diketahuinya tidak benar atau melakukan fitnah, maka semuanya ukurannya menjadi objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Begitu pula juga dengan lembaga-lembaga negara yang dimaksud penghinaan ini. Saya mengusulkan agar kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 45, di mana lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang termuat di dalam konstitusi, yaitu DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, pemerintah daerah atau lembaga lain yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar. Yang berikutnya, dua lagi, saya mengendorse apa yang disampaikan oleh Pak Arsul tadi soal rekayasa kasus. Ya, saya mengusulkan agar norma tentang rekayasa kasus ini kita fokuskan pada fabricated evidence, fabrikasi bukti, ya, di mana ketika ada setiap orang yang memalsukan bukti-bukti, membuat bukti-bukti palsu yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam proses peradilan, maka itulah yang kita maksudkan sebagai rekayasa kasus dan harus dipidana. Ini untuk mencegah hal-hal yang memang selama ini menjadi pengalaman kita. Dan terakhir, untuk narkotika, ya, ada di pasal 611, sebagaimana yang sudah disampaikan di tanggal 3 Oktober yang lalu, ya kita sedang menyusun RUU narkotika, ya ada baiknya agar pasal ini dipending saja, dikeluarkan dulu, nanti kita bahasnya ketika kita bahas RUU narkotika, supaya komprehensif dia. Pendekatannya tidak, kita kan punya semangat untuk ketika kita memperlakukan kebijakan narkotika, maka pendekatannya tidak hanya soal hukum, tidak hanya soal pemidanaan, tapi di situ ada persoalan kesehatan, kita mendorong rehabilitasi. Nah, kaitan ini dengan pidana kan harus sama. Oleh karena itulah maka usulan saya agar khusus untuk narkotika, biarlah tindak pidananya, deliknya kita atur nanti di dalam RUU narkotika yang juga sedang sama-sama kita bahas. Demikian pimpinan, terima kasih atas waktunya.